Selamat pagi Sobat Cili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 1 muatan Bahasa Indonesia PPKN dan IPS. Nah, coba perhatikan. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia Melayu. Akan tetapi, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, coba perhatikan pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Nah, ini merupakan contoh dari sampiran. Selanjutnya, mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ini merupakan isi dari pantun. Coba kita baca seluruhnya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Jadi 2 baris di awal merupakan sampiran, 2 baris di akhir merupakan isi. Selanjutnya kita belajar ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Ciri-ciri pantun ada 4, yaitu yang pertama bersajak A, B, A, B. Jadi baris pertama sajaknya A, baris kedua B, ketiga A, keempat B. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Nah, seperti contohnya tadi kan ada 4 baris dalam 1 bait. Selanjutnya, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Suku kata ya, perlu diingat, 8 sampai 12 suku kata. Dan ada 2 bagian, yaitu yang 2 baris pertama adalah sampiran, 2 baris yang selanjutnya adalah isi. Nah, bagaimana isi pantun? Cara menjelaskan isi pantun. Nah, bahwa paku dan juga palu digunakan untuk membuat pagar. Olahraga rutin sangatlah perlu. Tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa 2 baris pertama merupakan sampiran. Selanjutnya 2 baris yang terakhir merupakan isi. Nah, berarti kita tinggal lihat saja, olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Apa sih isi pantunnya? Jadi, isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Oke, lanjut. Jenis pantun berdasarkan usia. Jadi pantun itu bisa berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama adalah pantun anak-anak. Selanjutnya, pantun orang muda. Berikutnya lagi, pantun orang tua. Biasanya kalau pantun orang tua itu isinya tentang nasihat. Baiklah, kita lanjutkan. Jenis pantun berdasarkan isi. Nah, kita akan mempelajarinya berdasarkan isinya. Perhatikan pantun nasihat dan pantun jenaka berikut ini. Ini adalah contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar. Sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, yang ini adalah contoh pantun jenaka.
Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengupat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sampiran baris pertamanya. Semua dalam pantun dua baris pertama merupakan sampiran, dua baris terakhir merupakan isi. Nah, kita perhatikan isinya. Pantun nasihat berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Nah, pantun jenakanya itu adalah candaan atau guyonan tentang asal bau yang tidak sedap. Dari mana bau yang tidak sedap tadi? Ternyata kamu belum mandi. Selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Nah, contohnya yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kalau kita dari lahir, kita memiliki hak untuk hidup, itu yang pertama. Kemudian hak kita karena masih bayi mendapatkan air, susu ibu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contohnya, menjaga kesehatan tubuh. Wajib bagi kita menjaga kesehatan tubuh. Contoh berikutnya tentang tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu, maka kita harus berani bertanggung jawab. Nah, contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur agar tubuh menjadi sehat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, sebagai masyarakat, apa sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita? Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur, akan banyak pertengkaran, akan banyak permusuhan, tidak rukun lagi. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contoh tanggung jawab, di mana banyak anak kita saling melakukan kebersihan lingkungan dengan cara gotong royong. Nah, selanjutnya adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di sekolah. Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Itu hak kalian mendapatkan nilai yang bagus karena kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi bagi siswa yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh, jangan menuntut nilai yang bagus. Nah, itu akan merugikan diri kita sendiri. Kamu punya hak belajar, maka kamu punya hak untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, untuk mendapatkan nilai yang bagus, kamu punya kewajiban. Apa kewajiban siswa? Yaitu belajar. Nah, kalau sudah haknya mendapat nilai bagus, kemudian kewajibannya belajar, maka tanggung jawabmu sebagai siswa adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh untuk meraih nilai yang bagus. Oke, selanjutnya dalam kalian belajar tadi pasti ada interaksi antara orang yang satu dengan yang lain. Nah, ketika kalian belajar pasti akan, jika kalian mengalami kesusahan, pasti akan bertanya kepada orang lain. Maka kalian sudah melakukan yang namanya interaksi sosial. Apa interaksi sosial itu? Hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Satu orang, satu dengan satu yang lain.
berarti itu adalah individu dengan individu. Satu dengan kelompok, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi sosial ada 3 jenis. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, berikut adalah contoh interaksi antar individu. Ketika dokter memeriksa pasien, berarti kan satu dengan satu, itu antaranya interaksi antara individu. Ya. Kemudian misalnya kalian belajar hanya dengan ibu, bertanya pada ibu, berarti kalian sudah melakukan interaksi antar individu. Selanjutnya, contoh tentang interaksi individu dengan kelompok. Ketika kalian membacakan puisi di depan audiens atau di depan penonton, kalian sudah melakukan interaksi individu dengan kelompok, dan yang menonton kita, yang memperhatikan kita menyimak dengan baik. Itu adalah contoh dari interaksi individu dengan kelompok. Selanjutnya, kelompok dengan kelompok. Nah, ini ada lomba tarik tambang. Apakah mungkin tarik tambang dilakukan grup yang A 1 orang, grup yang B 3 orang? Nah, akan terjadi ketidakseimbangan. Maka ada lomba kelompok ini, tarik tambang ini harus sama. Jika kelompok A3, maka kelompok B3. Nah, ini sudah terjalin interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan bersih, aman, tentram, dan bisa kalian tambahkan lagi rukun, ya, kerukunan. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Jadi jika ada kerja bakti di kampung, kalian harus mengikuti. Selanjutnya, mengadakan ronda malam atau siskamling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Jika ada orang beribadah, kita harus menghormati apapun agamanya. Menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Jika ada orang yang beribadah, ya, kalau kita berbeda agama, jangan sampai kita membuat gaduh di tempat peribadatan tersebut. Tolong menolong dengan warga sekitar. Jika ada saudara yang sakit, tetangga yang sakit, kita wajib menolong apapun kejadiannya. Yang terakhir, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Nah, rata-rata kita melaksanakan perlombaan itu di event-event tertentu seperti lomba 17 Agustus dan lain sebagainya. Perhatikan tugas mandiri berikut ini. Nanti kalian tuliskan di buku tulis kalian. Nah, di sini ada pantun. Pergi mendaki ke gunung tinggi, di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Apa jenis pantun tersebut? Kemudian, sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Yang terakhir, apa isi atau makna pantun tersebut? Nah, selain pantun ada lagi tugasnya, yaitu perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, sebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sebagai siswa di sekolah sesuai gambar yang ada ini. Kemudian, sebutkan interaksi pada gambar. Jadi dalam gambar ini interaksinya apa, gitu ya.
Jadi ada 3, yang pertama pantun, yang kedua tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab, yang ketiga adalah tentang interaksi. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.